Halo guys, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya membahas cabai rawit lokal Salo 2 kita. Terakhir itu kita bahas sampai petikan yang keempat. Nah, sekarang kita lanjut ke petikan yang kelima. Nah, sebenarnya petikan yang kelima ini tuh sudah kita lakukan sejak seminggu yang lalu, cuman baru sempat kita update sekarang. Nah, petikan keempat itu 111 hari ya. Nah, sehari setelahnya atau 112 hari kita lanjut melakukan perawatan. Sebenarnya ini tuh bukan perawatan ya, tapi kita mau melakukan penyiraman karena sampai sekarang belum ada hujan ya. Jadi terakhir itu kita petikan yang keempat sampai sekarang tidak ada hujan sama sekali. Jadi ini tuh kondisinya sudah lebih dari 3 minggu tidak pernah hujan. Jadinya tanaman kita benar-benar kering, lahannya itu benar-benar kering. Tanamannya juga setiap hari itu kalau siang seperti ini dia akan layu. Jadi ini tuh kita lakukan penyiraman ya setiap sore. Terus tadi kita tambah 1 gelas pupuk Ponska karena memang dari umur 60 hari sampai sekarang umur 112 hari itu kita tidak pernah melakukan pemberian pupuk via akar. Jadi selama ini tuh kita selalu spray ya. Dan sekarang setelah hampir 2 bulan berlalu kita lakukan lagi pemberian pupuk susulan. Tapi ini tuh kita pakai dosis sedikit ya, sekitar 200 gram. Kalau sebelumnya itu kita pakai 1 kilo ya per tangki. Nah, sekarang cabai sudah di usia 115 hari dan hari ini kita akan lanjut lagi ya melakukan perawatan. Nah, perawatan yang kita lakukan ini adalah penyepraian fungisida antrakol. Nah, penyepraian kali ini kita pakai antrakol 3 sendok makan. Terus kita tambahkan juga dengan insektisida propolis dengan dosis 5 ml per tangki. Dan 2 minggu yang lalu itu tanaman kita sempat terkena trips ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Dan karena tanaman kita ini sudah sembuh, maka dosis yang kita pakai itu kita turunkan lagi menjadi 5 ml. Jadi pada saat tanaman kita terkena hama trips itu dosis abamectin yang kita pakai itu 10 ml ya, dan interval spraynya itu 3 hari sekali. Tapi setelah tanaman kita ini tuh sembuh, abamectin kita spray sekitar seminggu sekali. Nah, cabai kita sekarang sudah di usia 120 hari dan hari ini tuh cabai kita tepat berusia 4 bulan ya, dan kita akan melakukan petikan yang kelima. Jadi cabai kita sudah berusia 4 bulan, kita baru sempat melakukan petikan sebanyak 5 kali. Dan sebelum kita melakukan petikan, kita akan lihat-lihat dulu ya kondisi tanaman cabai kita hari ini. Dan 2 hari yang lalu itu sudah ada hujan ya, jadi tanaman kita yang sebelumnya layu sekarang sudah kembali segar. Namun setelah kita perhatikan tanaman cabai kami ini tuh buahnya terlalu lebat, buahnya terlalu banyak. Maksudnya pertumbuhan bakal buah ini tuh tidak seimbang dengan pertumbuhan cabang dan pertumbuhan tunas baru. Jadi nutrisi yang kita spray selama ini tuh memacu pertumbuhan bakal buah yang banyak, tapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan tunas baru. Jadi kalau kita lihat bagian atas ini tuh full buah semua yang muncul, sementara daunnya itu semakin ke atas semakin mengecil dan tidak ada pertumbuhan tunas baru. Dan kondisi ini tidak bisa kita biarkan ya, karena nanti akan ada jeda yang lumayan lama dari buah pertama ini ke buah keduanya nanti. Karena selama ini kan kita selalu fokus di buah ya, sehingga kita lupa kalau perkembangan percabangan itu juga penting. Makanya untuk saat ini yang akan kita lakukan adalah pemberian nutrisi untuk merangsang pertumbuhan tunas. Dan penyepraian nutrisi kalsium dan kalium yang selalu kita lakukan itu akan kita hentikan untuk sementara, mungkin untuk 2 minggu ke depan ya. Dan setelah petikan yang kelima ini kita akan lanjut dengan pemberian pupuk lewat akar. Jadi nanti kita akan tabur ya pupuk Ponska di bawah di lubang pupuk yang sudah kita buat dulu. Nah, jadi yang kita lihat ini memang buahnya sangat lebat ya. Dan menurut kami ini tuh sudah maksimal buahnya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, tidak ada pertumbuhan tunas ataupun perkembangan percabangan. Padahal
buah-buah cabai itu akan selalu muncul di cabang-cabang yang baru. Dan mungkin kemarau yang kemarin itu juga berpengaruh ya, karena kemaraunya kan lumayan lama ya, hampir 1 bulan tanaman cabai kita ini tidak kena hujan, jadinya perkembangan cabai jadi terhambat. Dan memang selama kemarau tanaman ini tuh setiap hari itu layu ya di siang hari. Walaupun di pagi atau sore hari tanaman ini tuh selalu kita siram ya. Kita siram dengan cara manual menggunakan tangki. Tapi kalau siang tetap saja tanaman ini tuh layu. Jadi mungkin saja itu yang mempengaruhi perkembangan percabangan tanaman cabai kita. Karena kita perhatikan cabang-cabangnya itu memendek ya. Terus daun-daunnya juga semakin mengecil. Jadi kita merasa tanaman ini tuh selama beberapa minggu ini tuh tidak ada perkembangan ya. Jadi yang kita lakukan ini tuh adalah petikan cabai rawit lokal Salo 2 kita yang kelima ya. Dan ini tuh kita petik pagi. Dan selama 2 hari ini tuh hujan sudah turun. Jadi tanaman kita yang kemarin ini tuh layu, sekarang sudah segar kembali. Dan syukurnya selama kemarau kemarin ya, meskipun mereka layu, tidak ada tanaman yang mati. Nah ini tuh sekarang kita sudah selesai ya petik yang kelima ini. Dan ini tuh yang kita petik masing-masing kita bawa ember. Kemudian kita gabung dulu ya. Nah ini tuh yang kita petik tadi pagi ya, kita masukkan dalam karung dulu. Terus setelah kita timbang beratnya itu cuma 3,6 kilo. Jadi yang kita petik kali ini tuh lebih sedikit ya dibanding petikan minggu lalu. Minggu lalu itu kita masih dapat sekitar 4 kilo dari 120 pohon. Nah guys, sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di video kami yang lain. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai.